Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tulisan Twitternya Mas Bri Story, tentang sekeluarga yang pindah ke Bandung dan ditempatkan di sebuah rumah yang berada di kompleks tentara. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Terkadang tempat dan lingkungan yang baru kita tempati memiliki sejarah panjang yang mungkin saja kelam. Kali ini ada Mutia yang akan bercerita tentang kejadian seram yang dia dan keluarganya alami ketika pindah ke rumah baru di Bandung. Simak di sini di Bri Story. Kak, bangun kak. Ada suara itu lagi. Suara Wisnu membangunkanku dari tidur. Adikku ini tiba-tiba sudah berdiri di dalam kamar. "Suara apa sih, Nuh?" tanyaku sambil mata masih terpejam. "Suara langkah kaki, Kak. Kayak ada yang lagi gerak jalan." "Ya, mungkin emang ada tentara yang lagi gerak jalan, Nuh." "Ah, udahlah. Tidur lagi aja." "Suaranya sih ada, Kak. Tapi nggak ada tentaranya, Kak. Temenin aku lihat ke depan yuk." Wisnu merajuk. Tengah malam begini akhirnya aku bangkit dari tempat tidur, menuruti keinginan Wisnu. Kemudian dalam gelap menuju ruang tamu. Di ruang tamu aku berdiri dekat pintu, lalu membuka tirai jendela, membuat celah untuk mengintip. Sementara Wisnu melihat keluar dari atas sofa melalui celah jendela yang lain lagi. Jam setengah dua lewat sedikit. Udara dingin Bandung memaksaku tetap berselimut. Sementara di luar halaman terlihat masih basah, bekas hujan sebelumnya. Kabut tipis tergerai menghalangi pandangan. Tapi kami masih tetap bisa melihat sampai ke jalan depan. Pagar rumah yang hanya setinggi perut orang dewasa sangat memungkinkan kami untuk bisa melihat melewatinya sampai ke jalan. Tentu saja sepi. Sama sekali nggak ada orang, apalagi kendaraan lalu lalang. Benar-benar jalanan kosong, bertabur redup cahaya dari lampu jalan yang seadanya. "Gak ada apa-apa, Kak. Tapi aku tadi beneran denger ada suara kaki orang gerak jalan," bisik Wisnu pelan. Ya udah, nggak ada kan? Kita tidur lagi aja yuk." "Ya udah, ayo." Lalu Wisnu turun dari sofa, hendak menuju kamarnya. Aku pun begitu, menutup tirai lalu berjalan mau ke kamar. Tapi baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba sayup terdengar suara yang seperti Wisnu katakan. Suaranya seperti suara beberapa orang yang sedang baris berbaris atau gerak jalan. Suara langkah-langkah kaki yang berderap di atas jalanan. Kami saling berpandangan, lalu masing-masing kembali ke tempat semula, mengintip keluar. Belum ada perubahan. Di luar masih kosong dan sangat sepi. Yang berbeda, kali ini kabut semakin tebal. Tapi walaupun begitu, kami masih bisa melihat sampai ke jalan walaupun agak samar. Garis cahaya dari redupnya lampu jalan cukup bisa membantu pandangan menembus kabut.
Sementara suara langkah kaki masih terdengar. Dari awal sayu perlahan menjadi semakin jelas. Aku dan Wisnu terpaku berkonsentrasi di tempat masing-masing sambil terus memperhatikan jalan. Suasana masih sangat sepi, masih kosong. Hanya derap langkah misterius itu saja yang terdengar. Suaranya sudah sangat jelas terdengar. Perkiraanku, sumber suara sudah dekat. Mungkin hanya beberapa meter dari depan rumahku. Kami semakin tegang memperhatikan keadaan sekitar. Penasaran bercampur takut menunggu sang pemilik suara. Sampai ketika aku yakin kalau sumber suara seharusnya sudah berada persis di depan rumah kami, karena bunyinya sangat jelas dan dekat. Langkah-langkah kaki seperti orang yang sedang berbaris. "Kak," tiba-tiba Wisnu bilang begitu sambil tangannya menggenggam erat pergelangan tangan kananku. "Ada apa?" Apa yang Wisnu coba sampaikan? Ternyata ada pemandangan aneh di luar. Di jalanan depan rumah, kami melihat ternyata memang benar ada beberapa orang yang sedang berjalan berbaris. Menurut penglihatanku, sepertinya mereka tentara kalau melihat dari tubuh dan pergerakannya. Beberapa tentara yang sedang berbaris layaknya gerak jalan. Tapi ada yang aneh. Kami melihat mereka semua hanya berbentuk bayangan hitam, berbentuk siluet. Memang malam masih sangat gelap. Kabut tebal menyelimuti. Ditambah penerangan jalan seadanya. Tapi sepertinya sangat aneh kalau kami melihat mereka hanya berbentuk bayangan hitam. Aku yang melihat Wisnu ketakutan, jadi ikut merasa takut. Cukup seram melihatnya. Bayangan berbentuk tentara yang sedang berbaris, menembus kabut tebal di tengah malam buta. Sosok tentara berbaris itu terus bergerak ke arah kiri perumahan. Sampai akhirnya kami nggak bisa lagi melihat mereka. Terhalang rumah dan pepohonan, dan kemudian menghilang. Aku dan Wisnu yakin kalau mereka bukan tentara biasa. Seram melihatnya. Malam itu Wisnu tidur bersamaku. Nggak berani tidur sendirian di kamarnya. Aku Mutia akan menceritakan pengalaman yang aku dan keluarga alami pada tahun 2006. Sudah cukup lama, tapi aku masih ingat sekali kejadiannya. Semua berawal ketika ayahku dipindah tugaskan dari Semarang ke Bandung. Waktu itu, kami sekeluarga diharuskan untuk terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena beliau adalah pegawai negeri abdi negara, jadinya harus siap dan rela kalau tiba-tiba dipindahkan sewaktu-waktu kemanapun di seluruh daerah di Indonesia. Aku dan Wisnu, yang pada saat itu masih SMA, tentu saja harus ikut pindah. Waktu itu aku dan Wisnu sebenarnya cukup senang dengan kepindahan kali ini, karena tujuannya adalah Bandung, kota yang menurut kami sangat menyenangkan. Kesejukan dan keindahan suasananya bikin kangen. Sebelumnya, kami sekeluarga sudah pernah beberapa kali datang mengunjungi kota ini. Jadinya sudah gak terlalu asing. Ya sudah, singkat cerita, setelah menyelesaikan segala urusan kepindahan, akhirnya kami pindah kota, pindah rumah.
Ayah bukanlah anggota TNI atau Polri. Beliau bekerja di salah satu BUMN, tapi walaupun begitu, di Bandung kami ditempatkan di rumah dinas yang letaknya malah di lingkungan perumahan tentara, bukan komplek perumahan yang dikelilingi pagar tinggi, tapi perumahan yang jalanannya masih bisa dilalui oleh masyarakat dan angkutan transportasi umum. Ketika baru saja sampai, aku langsung mengamati lingkungannya. Rumah dinas ini letaknya nggak terlalu jauh dari stadion sepak bola Siliwangi. Waktu itu menurutku lingkungannya masih sangat asri. Banyak pohon besar dan rindang berdiri di sisi jalan. Jalanan dan taman yang ada juga bersih dan terawat. Menurut cerita dari Pak Ridwan, teman ayah yang mengantar kami ke rumah dinas, katanya ini memang perumahan tentara sejak dahulu, di tahun 1970-an, atau malah mungkin lebih lama lagi. Tetapi waktu itu sudah banyak penghuninya yang merupakan masyarakat umum seperti kami. Walau masih banyak juga yang anggota TNI, walaupun kebanyakan sudah pensiun. Dan juga karena memang perumahan ini sudah sangat lama berdiri, rumah-rumah yang ada bentuknya masih rumah zaman dahulu. Rumah dengan arsitektur ketika Indonesia baru saja merdeka. Pokoknya rumah tua lah. Walaupun perumahan lama dan bangunan tua, tapi lingkungannya sangat asri dan menenangkan. Tipikal udara Bandung yang dingin dan sejuk. Gak terlalu ramai juga, walau ada angkot yang lewat persis di depan rumah. Karena ada jalur angkot itulah kami jadi lebih mudah kalau mau kemana-mana, termasuk ke sekolah. Akhirnya dimulailah kehidupan kami di kota Bandung. Sebenarnya keluarga sangat betah tinggal di Bandung. Apalagi ibu. Beliau dari dulu sebelum-sebelumnya memang sudah mendambakan tinggal di kota Rembang ini. Begitu juga dengan aku dan Wisnu. Kami betah dan sangat terkesan. Walau butuh banyak penyesuaian di kota baru. Ini yang menurutku malah lebih menguras energi. Tapi tentu saja ada sedikit ganjalan. Kami, terutama aku, masih belum bisa sepenuhnya kerasan tinggal di rumah ini. Di perumahan ini, suasananya masih agak asing. Kami masih belum bisa sepenuhnya berbaur dengan situasi. Rumah dan lingkungan rumah yang merupakan perumahan lama, mungkin sama halnya dengan perumahan tua lainnya, menyimpan sejarah yang banyak belum terungkap. Jadinya cukup menyeramkan, terutama buat aku dan Wisnu. Ya nggak bisa dipungkiri lagi kalau perumahan ini cukup seram. Beberapa kali kami merasakan atau malah mengalami kejadian aneh. Salah satunya sudah aku ceritakan di awal tadi, ketika bersama Wisnu mendengar suara derap langkah prajurit yang sedang berbaris di depan rumah. Pernah juga suatu malam, aku melihat ada orang yang berdiri diam di luar pagar depan rumah di bawah hujan deras. Sosok itu berseragam tentara. Tapi karena kurang pencahayaan atau apa, aku jadi nggak bisa melihat dengan seksama orang itu. Hanya terlihat seperti bayangan hitam. Aku langsung membangunkan ayah. Tapi ketika ayah bangun, sosok itu sudah menghilang. Pernah juga pada suatu tengah malam, aku seperti mendengar ada orang yang sedang bercakap-cakap di halaman belakang. Kamarku yang letaknya ada di belakang bersebelahan langsung dengan halaman, membuat aku jadi bisa mendengar percakapan itu cukup jelas.
seperti ada beberapa tentara yang sedang bicara dengan atasannya. Pokoknya percakapannya layaknya tentara, tegas dan keras. Aku nggak berani membuka jendela karena takut. Aku mencoba mengabaikannya dan membiarkan. Dan akhirnya semuanya menghilang dengan sendirinya. Asisten rumah tangga kami, Teh Yuli, juga pernah bercerita kalau konon katanya rumah-rumah di perumahan ini memang cukup angker, termasuk lingkungannya. Makanya Teh Yuli nggak pernah mau menginap di rumah kami. Lebih memilih untuk pulang ke rumahnya sore hari dan datang kembali keesokan paginya. Oh iya, selama tinggal di rumah itu kami nggak terlalu dekat dengan tetangga. Mungkin ayah dan ibu yang kenal sekedarnya. Jadi sangat jarang ada perbincangan antar tetangga. Nyaris semua tetangga lebih banyak berdiam di rumah masing-masing dan bergelut dengan kesibukannya. Mungkin ini alasannya kenapa perumahan ini cenderung sepi. Begitulah, seperti yang aku bilang tadi, banyak kejanggalan aneh selama tinggal di perumahan ini. Dan beberapa di antaranya sangat menyeramkan. Nah, setelah ini aku akan menceritakan salah satu kejadian yang menurutku sangat menyeramkan itu. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur kota Bandung. Menyenangkan. Aku dan keluarga sangat menyukai cuaca seperti ini. Suhu yang sudah dingin menjadi tambah dingin karenanya. Keadaan yang sangat jarang kami temui di kota-kota lain yang pernah kami tinggali sebelumnya. Waktu itu kira-kira sudah 6 bulan kami tinggal di Bandung. Seperti malam-malam sebelumnya yang sudah jadi kebiasaan. Jam 9 malam kami masih berkutat di ruang tengah depan TV dengan kegiatan masing-masing. Sesekali bercerita tentang kegiatan sepanjang hari. Sementara di luar hujan semakin deras mengguyur bumi. Sampai ketika jarum jam sudah menunjuk ke arah 10, kami semua sudah mulai ngantuk dan memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar aku nggak bisa langsung tidur. Beberapa kali sempat terkesiap, namun terjaga lagi. Entah kenapa, hujan semakin menurun intensitasnya. Sampai ketika jam 12 tengah malam, hanya tinggal menyisakan gerimis kecil. Menuju jam setengah 1, aku yang belum juga bisa tidur merasa haus. Ya sudahlah. Kemudian aku melangkah keluar kamar untuk mengambil air minum di ruang tengah. Selesai minum, aku lalu kembali ke kamar. Untuk menuju kamar aku harus melewati ruang tengah yang saat itu dalam keadaan gelap seperti biasanya. Nah, ketika sedang ada di ruang gelap inilah aku seperti mendengar sesuatu. Sayup tapi kedengeran. Ada suara langkah kaki di luar rumah. Langkah kaki dari beberapa orang secara bersamaan. Kira-kira seperti itu. Pikiranku menebak. Suaranya seperti langkah kaki beberapa tentara yang sedang latihan baris berbaris. Penasaran, lalu aku melangkah ke ruang tamu. Dari sinilah seharusnya bisa mendengar suara itu lebih jelas lagi. Dan benar, dari ruang tamu aku mendengar langkah kaki itu lebih jelas. Aku mendengarnya sambil mengintip keluar. Tapi di luar gak ada siapa-siapa. Sepi dan kosong. Sementara suara langkah kaki itu sayup terdengar. Entah apa keberanian dari mana, aku malah nekat untuk membuka pintu. Berniat menuju pagar mencari tahu sumber suara.
Aku berjalan sendirian tengah malam itu keluar rumah. Di halaman, tanpa keluar, aku berdiri dalam remang cahaya. Jalanan sepi dan gelap. Aku berdiri di balik pagar, memperhatikan sekitar, melempar pandangan ke kanan dan ke kiri. Gak ada orang sama sekali, apalagi kendaraan. Lalu, dari mana asal suara tadi? Suara yang begitu jelas terdengar dari dalam rumah. Ah, ya sudahlah. Aku masuk lagi saja. Begitu pikirku dalam hati. Beberapa puluh detik kemudian, ketika menyadari kalau benar-benar gak ada apa-apa. Ketika aku mundur menjauh dari pagar, tapi ketika hendak berbalik badan menuju pintu, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara yang sangat menarik perhatian sejak tadi. Suaranya seperti bunyi hentakan kaki beberapa orang yang sedang berlari kecil secara bersamaan. Berlari di atas aspal jalan. Karena penasaran, aku lalu kembali mendekati pagar untuk mencari dan melihat sumber suara itu. Suara langkah-langkah kaki itu semakin jelas terdengar, mendekat dan semakin dekat. Suaranya terdengar dari arah kanan. Kemudian aku menoleh ke sana. Kabut tipis sedikit menghalangi, tapi pandangan masih bisa menembus gelap. Karena akhirnya aku bisa melihat yang sejak tadi suaranya sungguh membuatku penasaran. Di kejauhan, di balik pekatnya kabut, samar aku melihat ada bayangan beberapa orang yang sedang berlari kecil mendekat. Ya, ada beberapa orang tengah bergerak mendekat ke tempat aku sedang berdiri. Sepertinya benar dugaanku. Suara langkah kaki itu memang suara tentara yang sedang berbaris berlari di atas aspal jalan kompleks perumahan. Benar, mereka tentara. Aku bisa melihat cukup jelas ketika jarak kami sudah semakin dekat. Tapi ini tengah malam, atau memang wajar seperti ini? Mereka terus mendekat, berlari kecil. Walaupun masih berbentuk siluet, tapi aku sudah bisa melihat kalau mereka berseragam layaknya tentara, mengenakan helm baja, lengkap dengan senjata laras panjang di tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tentara. Akhirnya mereka sudah menembus kabut. Jarak kami jadi cukup dekat untuk aku bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Para prajurit ini tegap dan gagah, melangkah bersamaan. Derap langkahnya menghentak aspal jalanan. Hingga detik berikutnya, mereka sudah persis berada di hadapan, di depan rumah. Ada lampu jalan yang memberi cukup penerangan. Karena cahaya redup dari lampu jalan ini, akhirnya aku bisa melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang membuat jantung seperti berhenti berdegup dan nafasku tertahan sebatas leher. Ya, pemandangan seram. Di hadapanku ada 4 sosok tentara yang tengah berbaris berlari kecil dalam kesunyian. Dalam diam melangkah. Tapi ternyata bukan tentara biasa. Sosoknya sangat menyeramkan. Aku melihat tubuh mereka hitam pekat, seperti hangus terbakar. Asap tipis masih terlihat mengepul keluar dari badan. Seram. Yang lebih mengerikan lagi, satu sosok tentara yang berdiri di belakang.
ternyata tubuhnya nggak lengkap. Dia melangkah bergerak tanpa kepala. Ya Tuhan, lemas tubuhku melihat itu semua. Aku yang ketakutan hanya bisa diam berdiri sambil terus memperhatikan. Sementara mereka terus berlari kecil. Beberapa detik kemudian mereka mulai menjauh, terus menjauh menyusuri jalan perumahan. Kabut malam perlahan menghalangi pemandangan. Sampai akhirnya mereka benar-benar hilang dari penglihatan di telan gelap malam. Hai, balik lagi ke gue, Bri Story. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Baik, itulah cerita pendek dari tweet Twitternya Mas Bri Story ya. Jadi memang Bandung itu menyimpan banyak misteri lah ya. Terutama di bangunan-bangunannya. Karena bangunan-bangunan di kota Bandung itu terkenal masih kuno gitu, masih terawat daripada di kota-kota lainnya. Ya mungkin itu yang menjadi daya tarik tersendiri di Bandung. Oke, terima kasih kepada Mas Bri Story yang sudah menuliskan cerita ini. Dan mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Selamat malam dan selamat beristirahat.